Bismillahirrahmanirrahim. 17 Maret 2025. Saat ini kita berada di Desa Anggele, depan kantor Desa Anggele, Simpang 3 depan kantor Desa Anggele, atau di Tugu AMD ini, Tugu AMD ini. Ya, kita akan mengadakan perjalanan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini dan saksikan jalan lumpur yang tidak pernah dibenahi selama Indonesia merdeka. Saat ini kita sudah di depan Alia, negeri Pulau Taliabu. Ya, Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Ya, ini jalannya seperti ini. Cuma satu unit mobil yang bisa lewat. Pegang lurus, perhatikan gambarnya. Inilah jalan trans antar kecamatan di Pulau Taliabu yang dibangun secara swadaya. Jadi jalan ini jalan yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya, tapi digunakan oleh semua manusia yang melintas di daerah ini, baik itu pejabat daerah, desa, dan kecamatan. Ini mantan Kades Salati. Nah, semua, baik kepala desa, baik itu camat, baik itu bupati, lewat di jalan ini. Nah, kita tidak tahu APBD yang bernilai ratusan miliar tiap tahun digunakan untuk apa. Nah, inilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah kecamatan terdekat dari ibu kota kabupaten. Dari tempat ini kurang lebih cuma 25 km sudah berada di rumah pribadi dan rumah jabatan serta kantor Bupati Pulau Taliabu. Kita lihat mobil di depan ini. Pas satu badan mobil untuk satu badan jalan. Jadi jalan ini hanya untuk satu ukuran mobil. Ya, satu mobil saja. Ya. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka dan Kabupaten Pulau Taliabu sudah mekar dari tahun 2003 sebagai Kabupaten Kepulauan Sula waktu itu, dan kemudian mekar lagi menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Sudah 2 kali pemekaran. Tapi jalan ini nampaknya tidak berkembang. Bahkan jalan ini ada karena swadaya murni masyarakat, bukan APBD ini, bukan. Ini swadaya yang dibenahi sedikit-sedikit menggunakan dana desa. Ya, serta bantuan-bantuan dari para politisi. Ya, politisi di zaman ini kan kadang pura-pura menyumbang, tapi setelah mereka jadi, ya lupa, tidak membangun lagi. Ibaratnya suara itu dibeli, setelah dibeli ya sudah. Nah, ini jalan rabat beton kurang lebih 100 meter saja. Hitung dari tiang listrik ini. 1, ya kan? 2, ini sudah 50 meter. 2 tiang listrik 50 meter. Nah, kemudian 3. Nah, ini. 3 tiang listrik ini 100 meter saja. Inilah anggaran 6,6 miliar, proyek 6,6 miliar pada ruas Anggele Salati Beringin. 6,6 miliar nilainya, nilai anggaran 6,6 miliar, pekerjaan jalannya cuma 100 meter. Lebihnya cuma separuh jalan, hanya sampai di ujung desa, malah tidak sampai lagi, sudah berakhir. Iya. Nah, inilah jalan di Desa Salati. Jalan rabat beton, cuma separuh jalan. Ya, cuma separuh jalan ini. Jalan sampai sana. Nah, ini alat berat yang harusnya mengerjakan jalan ini, tapi tidak lanjut. Mungkin jalannya sudah rusak. Iya, ini alat berat ini, tapi mungkin sudah rusak gitu. Kita tidak tahu.
Iya, kita tidak tahu. Tidak ada laporan, tidak ada informasi juga. Nah, sekarang jalannya jalan tanah. Padahal ini ada anggaran 6,6 miliar yang tidak tahu bagaimana ujung pangkalnya. Ya, sekarang kita menuju ke Desa Beringin Jaya. Nah, Desa Beringin Jaya yang jalannya lumpur. Jalannya lumpur ini. Padahal ini cuma 1 kilometer lebih ini. Kalau sampai di Inggele tadi ya paling jauh 3 kilometer itu. 6,6 miliar dianggarkan tidak selesai. Ya olehnya itu kita harap, kita mohon, ya saya mencoba mewakili perasaan masyarakat Pulau Taliabu yang selama ini tidak pernah terwakili. Penderitaan warga Taliabu yang tidak pernah diwakili oleh siapapun. Untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar datanglah ke Pulau Taliabu, Desa Anggele, Salati, Lede, pantai selatan Pulau Taliabu, misalnya Kecamatan Pancadu, Kecamatan Loseng, Kecamatan Tabona. Ya, saksikan jalan raya antar desa di sana yang sampai saat ini terkadang masih hutan. Ya? Apa yang jatuh? Kenapa kasih jatuh? Dipegang. Kasih mengarah ke sana kalau kasihnya lah. Jangan kasih mengarah ke samping. Sudah? Iya, ayo. Oke, ya. Lihat kita saksikan kondisi jalan raya antar kecamatan. Ruas Anggele Salati Beringin. Saat ini sudah berada di ruas Salati Beringin. Pernah di Timbun Damato, tapi dirapikan, diratakan atau dihamparkan menggunakan bulldozer yang tadi parkir tadi itu, yang sudah rusak itu. Tidak menggunakan grader, maka hasilnya dia bergelombang. Nah, olehnya itu mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menertibkan seluruh kontraktor yang membangun jalan di Indonesia ini, agar jangan menggunakan bulldozer kalau merapikan jalan, harus menggunakan grader dan segera diaspal. Ini sudah 79 tahun Indonesia merdeka, biar ini tanah sirtu ini tidak dihamparkan, padahal ada lumpur di sampingnya. Lihat ini, jalannya ini bergelombang, berlumpur, tidak segera dihamparkan ini. Ya, pemerintah daerah kita yang mengelola APBD ratusan miliar itu tidak mampu mengurus tempat ini, padahal mereka berada hanya di jarak 20-an kilometer dari tempat ini. Hanya 20-an kilometer dari tempat tidur mereka, dari kantor mereka, dari rumah mereka, tapi tidak mau datang melihat tempat ini. Lihat ini kondisinya ini. Hancur babak belur. Iya, sebelah sana lihat, video sebelah sana. Nih, lihat ini. Mobil melintas di jalan seperti ini. Tapi pemerintahan yang katanya berkemanusiaan yang adil dan beradab dari pusat sampai di daerah tidak peduli dengan tempat ini. Seakan-akan di tempat ini tidak ada warga Indonesia. Padahal negara ini kan negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, haknya masyarakat di Pulau Taliabu, di Kecamatan Taliabu Barat Laut, dengan mereka ada di pusat negara itu kan haknya sama. Tapi dibiarkan, tidak dipedulikan. Iya, harusnya keadilan itu berlaku bagi seluruh. Ya, kalau seluruh rakyat itu termasuk warga Pulau Taliabu kan masih rakyat Indonesia. Ya, dan seluruh perbelanjaan masyarakat Pulau Taliabu kan mengandung pajak, harus ya ada pajak yang dibayar ke negara. Nah, lihat kita harus memasuki genangan air, genangan lumpur yang cukup dalam.
Inilah yang kita alami di sepanjang waktu, di setiap hari. Ya. Kalau pejabat-pejabat kita, mereka gunakan mobil 4x4. Pejabat Pulau Taliabu menggunakan mobil Hilux 4x4, sistem percepatan 4x4 atau sistem transmisi 4x4 double gardan. Jadi lumpur macam tadi mereka lewati dengan nyaman. Bahkan mereka justru asik main off-road. Di depan ini ada truk yang tenggelam lagi di lumpur ini. Ya, inilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Ya, ini kita jadi bingung mau lewat di mana ini. Ya, kita lewat mana ya? Beginilah kondisinya. Tenggelam, mobil dam. Tahu mau apa ini? Ya, seperti inilah keadaan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini mobil ini tidak tahu ini mau lewat mana ini, karena jalan sudah terhalang. Bagaimana? Bisa lewat ke tidak? Ya, begitulah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini jalannya seperti ini. Sore ini kita harus ke Bobong karena kita akan mengambil barang yang ketinggalan di kapal. Ya, kapal yang dari Luwuk tujuan Taliabu Pantai Utara yang singgah di Gele, di Desa Gele, itu tidak menurunkan satu unit barang berupa kapur, berupa talak, berupa kalsium, bahan bangunan. Ya, mungkin sekitar satu karung saja, satu unit, satu karung. Sehingga terpaksa kita harus menyusulnya di Pelabuhan Bobong. Moga-moga kita masih bisa temukan. Ya, masih ada di depan lagi. Pause dulu, pause. Kita matikan dulu. Saat ini kita berada di Waibua atau Sungai Buah. Sungai yang ketika banjir atau hujan, tempat ini tenggelam ini. Jembatannya jembatan swadaya, tidak pernah dibangun jembatan di tempat ini. Bahkan pernah ada upaya membelah kebunnya warga untuk dijadikan aliran air ke laut. Maksudnya normalisasi, tapi yang penyalahan ini tidak dibayar. Hanya dibongkar begini baru tidak ditanggul dan tidak dibayar pemilik lahannya. Kita sudah berada di ruas jalan Jalan Beringin Bawang. Banyak kolam di jalanan. Dan tidak pernah dibenahi. Padahal ini kalau mau benar-benar pemerintah daerah Pulau Taliabu ini ingin melayani rakyat, maka tempat-tempat ini, jalan raya yang menjadi tempat lintasan rakyat setiap saat ini, harusnya dipedulikan, harusnya diperhatikan, dan tidak dibiarkan berlumpur seperti ini. Ini kan cuma hambur tanah Damato baru digrider, walah selesai urusan. Tapi pikiran seperti itu nyaris tidak ada. Mereka entah apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. APBD ratusan miliar setiap tahun, bahkan mendekati 1 triliun, tidak dinikmati oleh warga Pulau Taliabu, khususnya yang berada di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan 3 kecamatan di pantai selatan tambah 1 kecamatan di pantai timur
timur laut tenggara, timur laut utara timur laut. Ya. Jalanan di aspal ini cuma di Kecamatan Taliabu Utara karena ibu kotanya adalah Gela yang merupakan tanah kelahiran para pejabat Pemda Pulau Taliabu. Ya, kecamatan lain tidak dipedulikan karena bukan tanah kelahirannya. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya 2 kecamatan yang ada aspal itu, Kecamatan Taliabu Utara tanah kelahirannya dan Kecamatan Taliabu Barat tempat tinggalnya Bupati. Ya, Bupati Pulau Taliabu ini kan sudah 2 orang yang berganti ini dalam satu famili. Pertama Ahmad Hidayat Mus, Bupati Kepulauan Sula 2005 sampai 2015 2 periode. Kemudian Alion Mus, adiknya Ahmad Hidayat Mus. Kalau tidak salah dari 2016 sampai 2025 ini 2 periode juga. Ya, inilah infrastruktur yang mereka bangun 2 kakak beradik tadi. Mereka hanya membangun jalan aspal yang bagus itu di kampung halamannya hanya 2 kecamatan selama 2 periode itu, hanya 2 kecamatan. Sementara kabupaten tetangga kita di depan Pulau Taliabu arah barat itu hanya 1 periode seluruh jalan sudah diaspal sejauh 350 km. Andai kata 1 periode itu 350 km dilakukan di Taliabu dan 4 periode itu kakak beradik itu setiap periode 350, maka kalau 4 periode itu sudah 1400 km itu. Sama panjangnya dari Kota Makassar ke Banggai Sulteng. Oke, pause lagi. Ini adalah ruas jalan Bawang Banai. Ya, jalannya di Sirto seperti ini, bagus sekali. Anggaran ini kalau tidak salah 9 miliar, kalau tidak salah tolong diluruskan kalau saya salah. Soalnya papan proyek di sana itu berbentuk balai dan sudah sobek-sobek. Nah, di depan ini adalah Kabupaten Banggai Laut. Ini Pulau Timpaus dan Pulau Bokan yang terbentang di depan ini. Di sana jalanan semua aspal, tidak ada jalan Sirtu macam ini dan tidak ada jalan PC macam di Beringin Gele Salat itu. Kita akan menuju Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Berhubung ada barang yang tertinggal di kapal, sudah dari hari Sabtu yang lalu tidak diturunkan di Gele. Begitu kapal balik dari Jorjoga, singgah di Gele tidak diturunkan. Ya, di kapal Elizabeth yang mungkin saat ini sedang melintas di tengah laut sana menuju Bobong. Ya, sana kapalnya KM Elizabeth. Kapal ini melayani rute pelayaran laut dari Luwuk, Taliabu, Pantai Utara, dan Bobong. Ya, mungkin harus di zoom supaya bisa terlihat. Ya, nyaris tidak terlihat ya. Di sana? Oh, ini dia. KM Elizabeth. Tadi singgah di Limbo ini. Dari Gele, Limbo, sekarang menuju Bobong. Ya, kita akan menuju ke kapal itu. Kita akan temui mereka di dermaga Bobong atau di dermaga Tamping. Sekarang kita akan menyusuri jalan ini. Kita akan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, namanya Bobong. Dari Desa Gele tadi jaraknya 26 km kurang lebih. Ya. Jalannya kebanyakan masih lumpur. Kemudian tanah Sirtu yang ini sedang kita lalui, dan di depan ini ada jalan impres. Di zaman Presiden Jokowi ada impres 4 km dari Desa Keramat
ke tempat ini. Ini dia. Ini jalan Impres yang ini. Dan di depan ini jalan Impres ini. Ini papan proyek jalan yang Sirtu tadi. Kita akan coba lihat siapa tahu masih ada nilai anggarannya. Jalan Sirtu ini, papan proyeknya ini, tapi sudah dirobek ini. Kita tidak tahu lagi anggarannya berapa ya. Dirobek di tengah ini. Aduh, kalau tidak salah dulu ini 9 miliar lebih untuk pengaspalan jalan, tapi tidak diaspal. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, ini jalan aspal Impres tahun anggaran 2023. Sampai di Bobong, dari tempat ini, dari Bana ini sudah aspal seperti ini. Kita akan melintasi ini menuju Bobong. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan ke seluruh sahabat Anda di seluruh dunia. Aspal Jalan Impres tahun anggaran 2023 yang dikerjakan di awal 2024 hari ini sudah terbelah akibat karena jalan ini tidak dibangunkan got di pinggir jalan. Tanah ini longsor terus dan menutup badan jalan. Akhirnya air mengalir di tepian jalan dan kadang-kala naik di tengah jalan kalau musim hujan, dan akhirnya ini aspalnya terbelah. Jalan ini jalan kabupaten yang dikerjakan oleh Impres. Ya, ini ada masyarakat yang berinisiatif. Airnya dihalangi. Ya, dihalangi seperti ini. Menggunakan tanah supaya air ini mengalir di tepian aspal. Seperti ini. Ya, ini air ini. Ya. Jadi air ini kalau musim hujan ini dia masuk di aspal ini dan aspalnya terbelah. Ini ada orang yang berinisiatif untuk menghalangi air ini agar tetap di pinggir jalan. Pemerintah daerah Pulau Talip tidak berpikir untuk segera membuat tanggul atau membuat got dan tanggul menghalangi gunung ini yang selalu longsor ini. Ya. Beginilah kondisi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Air ini dari gunung ini. Ya. Kita akan lihat sumbernya dari arah mana. Ya, ini dari sini. Jadi mestinya kalau tidak mau bangun got, mendingan belah, bikin deker dari sini ke seberang jalan ini. Ini sumber air dari sini, dari gunung ini dan dari pinggir jalannya, dari arah sana. Gunung ini mengandung air ini. Seperti ini kondisinya. Ini adalah pantai Desa Bobong atau Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Yang ini adalah bangkai kapal almarhum Beni Laos, calon gubernur Maluku Utara. Jadi seperti ini terbelah dua. Bodinya sebelah sana, ini kap atas, ini bagian atas kapal. Inilah suasana pantai Desa Bobong di kala musim utara atau di kala bulan Maret. Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April seperti ini kondisinya.
wajah Teluk Bobong, di mana di depannya ada Pulau Seho. KM Elizabeth dari pantai utara, Jerjoga, Gela, Saho, Tikong, Lede, Gele Limbo, dan saat ini merapat di dermaga Teluk Bobong. Inilah saat-saat ketika kapal hendak sandar di dermaga Teluk Bobong. Dermaganya goyang. Bersamaan dengan KM Elizabeth yang tiba dari pantai utara, saat ini juga ada speedboat dengan nama Fam Hetasua. Tidak tahu tujuan kemana ini. Ya mungkin milik Pemda atau milik siapa, tidak tahu. Yang saya perhatikan ini kayaknya para pejabat Pemda Taliabu yang naik ini. Entah tujuan kemana. Kita sudah dari KM Elizabeth 2 mengecek barang yang ketinggalan, tapi ternyata mungkin barangnya tidak ada, mungkin barangnya tidak diturunkan dari toko. Jadi kita balik lagi ke Gele, balik di perjalanan 26 km melewati lumpur. Inilah wajah Teluk Bobong dikala gelombang Pasifik sedang tembus masuk di pantai Taliabu, pesisir barat dan utara. Kejadian ledakan speed ini terjadi di sini. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Sudah menjelang maghrib, kita akan kembali ke Desa Gele di malam ini juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.